yang sebesar-besarnya telah sudi hadir dalam, mudah-mudahan penghibasan ini menjadi penyegar bagi kita. Ya. Pegang kening. Ya, ini apa yang saya katakan ya, Bapak. Balik, pegang dagu. Oke. Balik lagi waktu ya, santai-santai, berenggangkan, pegang siku. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan goyang. Pegang kuping. Ada bocor nggak? Itu tadi apa ya? Teknologi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, gitu ya. Terutama untuk memudahkan kita melakukan asesmen. Dijawab saja, betul apa enggak? Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum mereka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Ini sepakat atau tidak? Tidak, iya. Ya memang ini kadang-kadang kita di sini miskonsepnya ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tidak. Karena kenyataannya kita menerapkan kurikulum mereka sesuai dengan kemampuan. Diferensiasi proses dan yang ketiga diferensiasi produk. Konten itu apa? Yang dimaksud dengan diferensiasi konten itu diferensiasi yang berkaitan dengan materi pelajaran yang kita kasih. Ya. Jadi kita menyiapkan materi pelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Itu tadi Bapak Ibu, gaya belajar itu kita peroleh dari mana? Dari asesmen diagnostik non kognitif. Ya, makanya kita dapat nanti visual, auditori, gitu, kemudian kinestetik. Ya, itu. Jadi kita di konten ini kita persiapkan bahan untuk memfasilitasi 3 gaya belajar itu. Jadi bisa, misalnya seperti saya ingin mempelajari tentang tekanan, saya persiapkan bahan dalam bentuk video pembelajaran. Diferensiasi konten itu mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, bahan ajar itu bisa dalam bentuk video, kemudian modul-modul ajar, bisa modul ajarnya dalam bentuk link-link di Google, ya, atau buku paket kita siapkan. Ini aja yang mau saya tanya, ini kan bentar lagi kita mau ujian, dan ini kebetulan kan SMP kami ini baru tahun yang pertama ini. Tahun pertama ini. Iya, jadi kan itu mau bubar pula ya kan? raportnya itu gimana, beda kah gitu sama yang kemarin? Terus ya itulah yang mau ditanya nanti penilaiannya, deskripsinya, apanya itu apakah sama gitu. Itu aja mau ditanya Pak Joyo. Ya, penilaian raport ada sedikit perbedaan. Ya, kalau di kurikulum 2013 itu ada pengetahuan, ada keterampilan, dan dua-dua pakai deskripsi. Untuk di kurikulum merdekanya yang muncul satu, ya, hanya nilai pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Ini pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya kan sangat berpihak kepada murid. Ya. Dan memang kalau dipikir-pikir ini menambah pekerjaan bagi guru, Ya. jujur. Ya. Tapi sebenarnya ini maksud pemerintah ini baik. Kenapa demikian? Kita pakailah istilah orang-orang tua yang dulu itu tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kita tak mengenali bagaimana latar belakang siswa kita, maka kita tidak akan tahu menempatkan di mana posisi siswa kita itu. Yang jadi pertanyaan saya, sanggupkah kita menyediakan waktu kita untuk mendiferensiasikan anak-anak ini sehingga memang mereka itu, murid itu duduk pada tempat semestinya, kan itu dia. Misalnya yang kalau pelajaran IPA kita banyak jamnya, kalau yang pelajarannya cuma jamnya dikit itu, nah bagaimana? Misalnya guru ini Bu Hana ya, kerja sekecil Oka, dia mana mau main bola lagi, mau segala macam, anak-anak kan lebih suka di luar daripada di dalam. Sementara kalau kita mau diagnostik awalnya itu, maka kan harus di dalam kelas dulu, kita lihat dulu bagaimana dia, bagaimana. Jadi pertanyaannya cuma begini aja, mampukah kita membagi waktu kita itu untuk mengenal siswa tadi secara diferensiasi yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu berdiferensiasi. Tujuannya agar anak-anak memang benar-benar kita sebagai guru itu mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajar, ya, baik yang visual, auditori, sama kinestetik. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon diperhatikan agar walaupun tidak sempat menyiapkan bahan, saya bilang tadi ya, munculkan saja diferensiasi konten yang terakhir, diferensiasi produk yang terakhir, karena itu yang paling diferensiasi yang paling gampang dimunculkan dalam setiap materi pelajaran yang akan kita sampaikan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kegiatan yang lainnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas, yang salah-salah. Saya akhiri dengan bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu.